Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi dzurriyyatihi wa ali baitihi ashabihi ajmain. Sanilal Habib Muhammad bin Salim bin Hafid wa usulihim wa furihim wa man tabi'ahum lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada di kalian di Bapak halaman 40. Ya, benar ya? Oke. Ini yang sudah familiar kita baca aja ya. Nanti yang perlu dijelasin. Yang sudah sering kalian dengar nggak usah diomongin panjang lebar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu salisu fi sholati wa ma yata'allaqu biha opo as-sholatu. Sampai kita bab sholat dan hal-hal yang berhubungan dengan sholat ya. Dia utai sholat iku aruknu asani min arkanil islami. Kita tahu bahwa sholat itu rukun Islam yang kedua. Awas masa wahia minad dini bimanzilatir roksi minal jasadi. Kata ulama begini, sholat itu kalau di agama ibarat kita itu, ibarat tubuh itu kepalanya. Apa? Kepalanya. Kira-kira orang kalau tanpa kepala hidup gak? Kecuali hantu ya, kecuali hantu di film itu. Ya, apa hantu kepala buntung. Berarti apa ini maksudnya? Sholat itu penting-pentingnya ibadah. Jadi ibadah paling penting sholat. Malahan ada ulama begini, udahlah misalnya kalian bandel, misalnya nih kalian bandel kek, misalnya yang tukang nyolong ya nyolong kek, yang tukang copet-copet, pokoknya waktunya sholat kalian sholat. Mosok maling ya sholat, iya nanti lama-lama akan malu sendiri ya. Jadi nanti kalian ini yang nyebarin ke teman-temannya ini yang masih bandel, masih apa itu? Tukang gaple, ya tukang macam-macam lah yang negatif-negatif itu. Biarin aja. Yang penting waktunya sholat. Nanti akan sembuh sendiri. Jadi ibadah paling penting itu adalah sholat. Sehingga diibaratkan kalau misalnya agama itu satu tubuh, sholat itu apa? Kepalanya. Jadi ya orang bagaimana? Bayangin aja kalau orang tanpa kepala bagaimana? Pasti mati ya. Pasti mati. Jadi kalau orang ngaku beragama tapi nggak pernah sholat ya berarti seperti orang mati. Udahlah bandel terusin, tapi sholatnya jalan terus. Itu kira-kira. Bukan berarti bandel itu boleh, bukan ya. Kalian bandel aja pokoknya waktunya sholat, ntar sembuh sendiri. Ntar waktunya sembuh sendiri. Apa kata Allah? Qala ta'ala hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Itu pesan Al-Quran begitu, sholat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallama khamsu sholawatin katabahunna Allahu alal ibadi fil yaumi wal lailati. Kata Nabi, sholat yang diwajibkan buat kita hanya 5 waktu. Udah ini udah familiar ini, tinggal kalian genep semua nggak sih? Genep. Jadi sholatnya penuh semua nggak? Tang, genep nggak Tang? Sholatnya Tang? Iya, alhamdulillah, oke lah. Iya, ini kalian kan udah
14 atau 15? Kalian berapa? 15. Ada 14, ada 15. Nah, berarti udah masuk. Ya, nggak boleh ditinggalin sholatnya. Ya, sholatnya nggak boleh ditinggalin. Udah waktunya, nanti dosa segala macam ditanggung sendiri. Kemudian waqad faradahallahu subhanahu wa ta'ala ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa alihi wa ala ummatihi lailatul Isra'i wal Mi'raj. Salat itu kapan difardukan? Waktu Isra Mi'raj. Istimewa. Wa kanat khamsina faradahallahu ila khamsin. Awalnya salat itu fardunya berapa? 50. Bayangin aja, kita sholat sehari 50 kali, bayangin itu, nggak cover ngapa-ngapain itu ya. Iya kan? Sehari semalam berapa jam? 24 jam. Kalau misalnya setengah jam sekali aja 24 kali 2 baru berapa? Ayo, 24 kali 2 berapa? 48. Itu kalau setengah jam sholat aja baru 48. Berarti kira-kira berapa menit itu kita sholat? 27 menit sholat lagi, 20 sholat lagi. Wah, bisa nggak ngawain gitu kita ya. Untungnya kita dipotong-potong sampai tinggal 5. Udah 5 itu. Nah, katanya walaha ajrul khamsina. Walaupun 5 waktu itu pahalanya seperti sholat 50 waktu. Wa tajibu sholati alal muslimatil balighatil aqilati tahirati minal haidi wa nifasi. Nah, karena ini kitab sebenarnya khusus perempuan, maka yang diomongin perempuan. Maka sholat itu wajib bagi perempuan muslim yang sudah dewasa, akalnya sehat, suci dari haid dan nifas. Kalau haid boleh sholat nggak? Nggak boleh. Terus sholatnya bagaimana? Ya nggak gimana-mana, ya nggak sholat itu. Ya, jadi ibadahnya ya nggak sholat itu. Malahan orang disuruh nggak sholat ya malah sholat. Nggak boleh ya. Udah, sekarang berikutnya kita baca aja, ini udah familiar ini. Auqatu sholati, waktu-waktunya sholat. Yaitu hulu waktu duhri idza zalat. Ini untuk ini ya, untuk orang-orang daerah Khatulistiwa ini. Maksudnya kalau orang kutub, daerah kutub sono kita bacain ini, dia ketawa. Kapan kelihatan matahari ya kan? Di kutub-kutub itu kan kadang-kadang beberapa hari nggak dapat matahari kan? Kadang-kadang matahari hanya sebentar doang. Nah, ini untuk daerah-daerah Khatulistiwa. Atau nah sekarang kita kan sudah enak. Kalau waktunya duhur tinggal dengerin alarm kan? Duhur datang. Udah enak sekarang. Ini maksudnya ya tetap kita baca aja. Yadkhulu waktu duhri idza zalat asamsu an wasti sama ila jihatil gharbi. Waktu duhur masuk adalah ketika matahari pas di atas sudah ke barat sedikit. Bagaimana kalau orang kutub dibacain begitu? Ini Pak Ustadz ngomong apa sih? Gitu kira-kira ya. Dia nggak pernah ngeliat matahari kan? Gitu. Bagaimana kalau mendung kayak gini? Gimana ngeliat mataharinya? Nah, sekarang udah tinggal ngeliat Mbah Google aja kan? Lihat Mbah Google aja, udah enak sekarang. Jadi waktu zuhur masuk pas matahari di atas kita sudah lewat sedikit. Wa yakhruju waqtuha idza saradilu syai'i mislahu ghairu dilil istiwa'i. Kalau bayangannya udah lebih panjang berarti waktu zuhur habis. Dah kita aja. Wa dzulul istiwa'i huwa adilu al mawjudu 'inda zawali. Apa tadi? Bayangan istiwa itu apa? Adalah bayangan yang ketika matahari di atas kita itu ada bayangan. Itu namanya bayangan apa? Bayangan istiwa, itu istilahnya. Wa yahtalifu bi ikhtilafil azmani wal baldani. Nah,
bayangan istiwa itu beda-beda tergantung musim sama negaranya di mana. Tentu orang Indonesia sama Australia beda nggak? Ya, beda, kita lebih dekat khatulistiwa kan, Australia agak ke sono. Apalagi kalau misalnya Uni Soviet itu jarang-jarang lihat matahari, ya kan? Nah, yang lebih kutub lagi siapa? Nah, udah nanti tanya Pak Kamal ya. Tanya Pak Kamal, itu kan bagian Pak Kamal itu. Kemudian yang berikutnya, wa yadkhulu waqtul asri idza saradil syai'i mithlahu ghairadil istiwa'i. Kalau bayangan benda sudah sama, lebih sedikit berarti masuk waktu asar, gitu aja lah. Wa zada qalilan, tadi lebih sedikit. Wa yakhruju waqtuha bi ghurubi syamsi. Nah, waktu asar habisnya kapan? Kalau matahari sudah terbenam. Terbenam itu apa? Muambles, udah nggak kelihatan sama sekali ya. Kalau masih kelihatan sedikit, masih ada. Waktu asarnya masih ada. Bagaimana kalau misalnya kita bangun tidur, matahari tinggal setengah? Gimana itu? Ya buru-buru sholat. Mesti pelan-pelan apa cepat? Kalau cepat ngejar biar tepat waktu, kalau pelan-pelan nanti sebagian sholatnya ada di waktu maghrib. Gimana itu? Nah, udah ikutin aja, nanti ada di belakang ya. Belakang. Wa yadkhulu waqtul maghribi. Wa yadkhulu waqtul maghribi bi ghurubi qarsi samsi. Kalau matahari sudah hilang sama sekali berarti masuk waktu maghrib. Wa yakhruju waqtuha bi ghurubi syafaqil ahmari. Kalau waktu maghrib hilangnya kapan? Pas sudah di daerah barat sana merah-merah sudah tidak ada lagi. Bagaimana kalau mendung? Nah, itu masalah ya. Nah, tapi lagi-lagi sekarang kita sudah enak ya, tinggal melihat jam, lihat Mbah Google paling gampang. Yang punya handphone bisa lihat handphonenya, ya kan? Nggak perlu matahari lagi, bukan nggak perlu ya, bukan nggak perlu. Kita nggak ada matahari repot, jemuran nggak kering-kering, ya kan? Tanaman mati, kitanya nggak dapat apa vitamin D yang pagi-pagi apa namanya? Nah, tanya Pak Kamal tar ya, bagian Pak Kamal juga. Bagian siapa? Yang vitamin D apa? Bagian Wika ya, udah tanyain Wika tar. Wa yadkhulu waqtul isya'i bi hurufi safaqil ahmari. Nah, mega-mega merah yang di sebelah barat kalau sudah hilang maka masuk waktu isya. Wa yakhruju waqtuha bi tulu'il fajri shadiqi. Waktu isya kapan habisnya? Adalah ketika fajar shadiq sudah keluar. Fajar shadiq itu mana? Wa huwa al-muntasharu dau'uhu fi afaqi samai ardon. Itu tuh kalau pagi-pagi udah ada terang-terang tapi yang ke arah sini Malang itu ke sini ya, sini. Kalau yang ke sana belum. Jadi kalau udah terang-terang ada di gini berarti waktu subuh mulai masuk. Nah, sekali lagi itu ya, itu kita udah nggak cover lihat itu. Sekarang udah nonton TV apa nonton itu aja udah kelihatan ya. Udah ada petugasnya lah gitu. Ini buat orang-orang dulu itu waktu sholat itu sampai begitu. Karena apa? Yang nggak ada jam, nggak ada Mbah Google, belum ada zaman itu kan. Nah, wa yadkhulu waktu subuhi bitulu'il fajri. Berarti waktu isya habis masuk waktu subuh. Wa yakhruju waqtuha bitulu'i syamsi. Ya, waktu subuh habis ketika matahari mulai kelihatan, udah habis. Bagaimana kalau baru bangun? Misalnya kalian nih semalam nonton bola ya kan? Sampai jam setengah 4 masih belum kan? Masih belum masuk misalnya, tinggal setengah jam lagi tapi matanya udah nggak tahan. Tidur. Bangun setengah 7 misalnya. Atau jam 8 lewat nggak subuhnya? Bagaimana itu? Tetap sholat apa lewat? Tetap sholat. Nanti di belakang ada ya, di belakang ada. Sabar, kita lanjutkan. Wa afdhalul a'mali wa yadkhulu waktu subuh, udah tadi ya.
Wa yakhruju waqtuha bi tulu'i syamsi. Waktu subuh habis kalau matahari sudah mulai kelihatan. Wa afdhalul a'mali al mubadaratu bis sholati fi awali waqtiha. Amal yang paling baik, kerjaan kita yang paling baik itu adalah ketika waktu sholat kita buru-buru sholat. Kalau bisa ya syukur, kalau nggak bisa ya pokoknya sholat ya, sholat. Fala yajuzu taqdimuha ala waqtiha wa la ta'khiruha an waqtiha illa li udhrin. Kita nggak boleh belum waktu duhur sholat duhur, belum waktu asar sholat asar nggak boleh, atau mengakhirkan. Jadi sholat misalnya apa nih? Sholat asar mataharinya udah nggak kelihatan, nggak boleh lah, kecuali ada udzur. Udzur itu apa? Alasan, kecuali ada alasannya. Nah, alasan-alasan yang diperbolehkan kita sholatnya agak mundur itu apa? Nah, kita lihat sekarang halaman 42. Ini harus kalian serius nih. Kalau yang tadi kan udah familiar. Nah, kita lihat tadi halaman 42. Al-a'dharu allati yu'dharu al-insanu biha fi ta'khiri sholati an waqtiha isnani. Jadi alasan yang diperbolehkan kita boleh sholatnya terlambat itu ada 2. Isnani itu berapa? 2 kan? Nah, 2. Jadi hal yang membolehkan kita waktu sholat itu kita boleh molor. Molor itu apa? Jadi waktunya sholat kita nggak sholat ntar boleh ntaran. Itu ada 2. Apa yang pertama? Al-awwalu an-naumu. Yang pertama adalah tidur. Tidur yang bagaimana? Kita lihat. Fa idza nama as-shakhsu wa kharaja al-waqtu wa huwa naimun. Kalau seandainya orang itu tidur, kemudian sampai waktunya lewat dia masih tidur. Bagaimana itu? Fa in kana naumuhu qabla dukhulil waqti fala itsma alaihi mutlaqan. Kalau tadi berangkat tidurnya sebelum waktu, misalnya gini. Tadi final Liga Champion misalnya. Sampai subuh ya kan? Biasanya kan sampai subuh kalau perpanjangan waktu kan. Habis pertandingan terus sholat. Habis subuh tidur. Saking ininya. Waktunya duhur masih tidur juga, nggak ada yang bangunin misalnya. Bangun jam 5:30. Jam 5:30 atau jam 5 lah. Apa yang kelewat? Yang kelewat apa? Duhur. Tapi tidurnya dari sebelum duhur. Jam 10 atau jam 9 lah gitu. Atau habis subuh tadi, habis subuh terus tidur. Berarti sholat duhurnya kelewat itu kita nggak dosa. Tapi tetap harus sholat ya, tetap harus sholat. Kita sholat tidak pada waktunya karena tadi tidur itu, yang tidur kita itu sebelum waktu sholat itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya begini, misalnya duhur habisnya jam 3, jam 3 habis misalnya. Udah tahu melihat jam 2:30, berarti sholat duhur tinggal berapa menit? 30 menit kan? Aduh nggak tahan, tidur dulu. Nah itu kalau sampai kelewat dosa. Ya, dosa. Oke, kita lanjutkan. Wa in waqa'a an-naum ba'da dukhulil waqti. Kalau tidurnya itu udah azan terus dia tidur. Nah, kita lihat. Jadi udah denger azan dia malah mapan bantal. Allahu Akbar, malah bantalnya ditaruh. Tidung. Bagaimana kalau begitu? Fa in kana yadunnu annahu yastaiqadhu ya. Istaf'ala yastafilu. Kata Bu Masulah begitu. Istaf'ala yastafilu. Berarti istaiqadhu yastaiqidu. Annahu yastaiqidu qabla ayyadhiqal waqtu fa naumu hinaidin udrun. Ini
waktu duhur itu kan panjang. Begitu azan, nanti jam 2 juga bangun. Atau misalnya nanti jam 2 mamanya datang terus bangunin. Nggak apa-apa tidur begitu, walaupun dia tidur sudah azan. Tapi kalau semalam begadang sampai duhur begadang, udah tahu azan malah nata bantal, nggak ada orang di rumah, ini kayaknya sampai maghrib kalau tidur, ya nggak boleh, dosa. Kecuali tidurnya jam 11 belum masuk waktu. Jelas kan? Jadi kalau udah azan kok tidur, kalau dia punya sangkaan ntar jam 2 juga tidur, jam 2 juga bangun, atau ada yang bangunin, nggak apa-apa tidur. Tapi kalau enggak, maksudnya ini kalau tidur bablas nih, udah tahu bablas malah tidur, nggak sholat dulu, dosa. Udah jelas lah itu ya. Kemudian wa in kana la yadhunnu annahu yastaiqadhu qabla ayatikal waktu falaisa naumu khinaidin udrun. Nah, kalau udah tahu nanti bakalan bablas kok tetap tidur, tidurnya tidak jadi alasan. Jadi kalau sampai duhurnya kelewat dosa. Walaupun dosa tetap harus sholat. Biar kenapa? Biar nanti di akhirat kita nggak dituntut, hei bintang, lu belum sholat duhur lu. Jadi dosanya hanya sholat duhur tidak pada waktunya. Itu kira-kira. Jadi kalau misalnya pajak itu apa kira-kira? Dendanya. Dosanya itu dendanya. Tapi pajaknya tetap dibayar nggak? Ya iyalah. Jadi kalau kelewat bayar pajak itu denda, sudah bayar denda tetap pajaknya juga bayar. Itu sholat kayak gitu sama. Jadi kalau sholat sampai kelewat karena sembrono itu tadi, sembrono itu apa? Ya sembrono lah. Apa nanti cari bahasanya? Tanya Mi Aib ya ntar. Mi, sembrono itu apa Mi? Gitu ya. Sembrono itu nggak hati-hati itu loh. Sembarangan sembrono itu. Udah tahu ntar tidur bablas malah denger adzan malah nata bantal, ya nggak boleh gitu. Nah, udah jelas ya. Jadi tidur yang diampuni atau tidur yang jadi nggak masalah sholatnya kelewat itu tidur yang tadi ya. Yang pertama tadi tidurnya sebelum waktu sholat, atau waktu sholat masuk tapi dia punya sangkaan nanti bakal ada yang bangunin, atau dia tidur setengah jam juga nanti bangun. Nggak apa-apa kalau begitu. Tapi kalau udah tahu nanti bapak bablas malah nggak sholat dulu, dosa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, asani min adari sholati anisyanu, lali. Apa? Lupa itu apa? Ya nggak ingat kalau belum sholat. Repangan tuh, ya. Oh enggak, ya. Lupa kalau belum sholat. Jadi saking asiknya apa? Nah, lupa yang bagaimana kita lihat. Wa inna ma yakunu udhron ingkana nasian an istigholihi bi amrin ghairi manhin anhu. Lupa atau ya lupa ya, lalai itu hampir mirip ya. Karena sibuk dengan sesuatu yang tidak dilarang. Apa misalnya? Kal qiraati wasunati. Misalnya ngaji aja, saking seriusnya nih. Atau baca Quran, saking seriusnya, saking keenakannya. Adzan nggak denger, lewat semua, nggak apa-apa. Atau sibuk bekerja, kerja yang ini para suami atau para istri yang ditinggal suaminya, misalnya suaminya minggat dia kerjakan, saking mikirin anaknya 5 sekolah semua ya kan, dagang nggak inget waktu, tapi bener-bener nggak disengaja. Nah nggak apa-apa, jadi misalnya dagang saking ramenya kan, beli ini beli itu, sibuk kan. Kalau dagang rame itu kan sibuk, adzan lewat nggak dengeran, nggak apa-apa kalau begitu. Jadi karena hal yang diperbolehkan atau karena sibuk bekerja, nah boleh itu, nggak apa-apa lalai begitu, itu nggak apa-apa.
Tapi jangan disengaja ya, aduh sibuk tanggung nih tanggung. Nah, kalau ngomong tanggung nggak boleh ya. Tanggung nih tinggal sedikit lagi dagangan. Ngomong tanggung ntar sholatnya kelewat, ya nggak boleh kalau begitu. Ya, yang benar-benar nggak nyadar gitu. Orang saking sibuknya nggak sadar kalau sholatnya mau kelewat, ya nggak apa-apa. Kemudian fa in kana nisyanu nasi'an an istigholi bi amrin manhin anhu falaisa udron. Kalau karena sibuk hal yang dilarang atau paling enggak itu enggak ada gunanya dilakukan, nah itu nanti dosa. Apa misalnya? Wadzalika kastigholihi bilahwi, main catur misalnya. Catur ada gunanya nggak kira-kira? Ah, yang kurang kerjaan, orang main catur itu kurang kerjaan ya. Katanya olahraga apanya, olahraga ngapa-ngapain ya? Katanya olahraga otak. Memang olahraga gitu. Main bola saya mau main nggak inget waktu. Kalau sholatnya sampai kelewat gara-gara main bola, dosa. Tapi harus tetap sholat ya. Jadi dosanya nanti dosa apa? Waktunya kelewat itu. Awil labi itu mainan itu macam-macam. Main gitar, latihan nyanyi, latihan bola, apa lagi misalnya, macam-macam lah. Kalau sekarang apa? Apa ini? Azan nggak denger. Lionel azan, entar dulu mah tanggung, terus aja, sampai kelewat. Dosa ya. Jadi kalau lalainya atau lupanya karena hal-hal yang nggak ada gunanya, dosa. Main game ya, tadi main catur, main bola, main jago nggak ada gunanya itu. Jadi kalau lalai karena itu, maka sampai sholatnya kelewat, dosa. Nah itu dulu ya. Kemudian yang berikutnya ma yata'allaqu bisolati wallahu alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hujan-hujan